Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Isma Latifah dengan NIM 1119393. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan menjelaskan mengenai faktor dan strategi negosiasi bisnis. Yang pertama adalah budaya. Liu et al. Berpendapat bahwa budaya dalam suatu kelompok dapat menentukan tidak hanya pendekatan hubungan dalam negosiasi dan setelah atau tarif yang dinegosiasikan, tetapi juga kemungkinan untuk mempengaruhi hasil negosiasi. Yang kedua yaitu gaya negosiasi bisnis. Sebelum pembeli dan penjual dapat terlibat dalam bisnis, mereka perlu menegosiasikan mengenai perjanjian atau kontrak. Budaya individu masing-masing pihak akan menentukan jalan dari berpikir, nilai-nilai norma, dan perilaku. Cara berpikir dan perilaku seseorang bisa dipengaruhi oleh budaya yang dimilikinya. Setiap orang memiliki budaya yang berbeda-beda. Dengan perbedaan budaya yang dimiliki, cara berpikir, perilaku, dan norma-norma akan berbeda satu sama lain. Yang ketiga yaitu time orientation. Time orientation bisa disebut high jika seseorang bisa mengontrol atau mengatur jadwal dan waktunya serta bisa menempati janjinya tepat waktu sesuai dengan jadwal yang dibuatnya sendiri. Sedangkan low time orientation merupakan seseorang yang tidak bisa mengontrol atau mengatur waktunya dengan baik. Jadwal yang dibuat masih bisa berubah karena pengaruh orang lain. Hal tersebut mempengaruhi manajemen kerjanya, kepekaan terhadap agenda yang dibuat, dan perencanaan jangka panjang dan jangka pendeknya. Yang keempat yaitu change tolerance. Change tolerance merupakan toleransi akan suatu perubahan. Change tolerance merupakan bagaimana seseorang mampu menerima perubahan yang terjadi terhadap lingkungannya. Orang yang memiliki change tolerance yang rendah akan sulit menerima perubahan yang terjadi di lingkungannya. Change tolerance bisa dijadikan sebagai suatu kesempatan emas atau sebagai sebuah ancaman dalam melakukan berbagai kegiatan. Dalam melakukan negosiasi bisnis lintas budaya, negosiator akan bertemu dengan orang dari berbagai budaya yang berbeda. Toleransi akan perubahan budaya akan mempengaruhi negosiasi bisnis. Kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya yang berbeda sangat dibutuhkan dalam melakukan negosiasi bisnis agar terhindar dari konflik yang bisa terjadi karena perbedaan gaya perilaku, cara berpikir, dan gaya berbicara. Yang kelima yaitu relationship. Relationship menggambarkan betapa pentingnya membangun koneksi dan membangun kepercayaan terhadap kolega bisnis kita. Relationship yang baik juga bisa mempengaruhi negosiasi bisnis. Memiliki hubungan yang baik antara partner bisnis dapat mempermudah dalam proses negosiasi bisnis. Membangun kepercayaan terhadap partner bisnis sangat penting. Jika sudah memiliki kepercayaan yang sangat tinggi antara partner bisnis, maka negosiasi bisnis akan semakin mudah. Strategi negosiasi bisnis. Kemampuan negosiasi yang baik bisa membawa bisnis ke arah yang lebih baik. Maka sudah sepatutnya seorang pembisnis paham dasar-dasar dalam melakukannya. Nah, apa saja sih strategi negosiasi yang bisa dilakukan dalam berbisnis dan bisa kita praktekkan langsung nanti ketika berhadapan dengan kondisi dalam bernegosiasi? Yang pertama, dengarkan dan pahami. Mendengarkan bukan berarti hanya diam. Negosiator yang baik ialah mereka yang benar-benar mendengarkan lawan bicaranya, berusaha memahami intinya, kemudian barulah menanggapi lawan bicara dengan baik dan benar. Usahakan kita bisa mengerti hal yang diinginkan lawan bicara, kemampuan mereka, hingga celah yang bisa dimanfaatkan. Sikap ini jauh lebih penting berguna dibandingkan berusaha mendominasi negosiasi dengan banyak bicara. 2. Pelajari latar belakangnya. Sebelum bernegosiasi, apalagi tatap muka langsung, kita harus mengetahui latar belakang pihak yang akan diajak bicara. Hal ini diperlukan untuk mengetahui rekam jejak mereka dalam berbisnis atau sebatas memahami bisnis yang ditawarkannya. Jadi kita bisa memikirkan bagaimana sikap dan tanggapan yang harus dilakukan nantinya. Yang ketiga, jaga sikap profesional. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan selalu menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Dengan begitu, kita bukan hanya bernegosiasi untuk waktu sesaat, melainkan juga membangun hubungan positif jangka panjang. Yang keempat yaitu persiapkan susunan awal kontrak. Sangat disarankan agar negosiator atau pengacara yang mewakili mempersiapkan susunan awal kontrak atau draft untuk negosiasi. Dengan cara ini kita bisa mengatur struktur yang ada di dalam surat perjanjian. Tak ada salahnya juga memasukkan poin-poin yang sebenarnya belum didiskusikan. Ketika negosiasi sudah berlangsung, maka kita bisa mengambil momentum untuk mengutarakannya. Namun, lupakan hal yang sudah tentu tak akan disetujui pihak lain. Dalam buat susunan awal ini, kita tetap harus memikirkan hal-hal yang berdampak baik bagi kedua belah pihak. Yang kelima adalah mengetahui batasan. Sudah seharusnya kita menjalin negosiasi dan mengetahui batasan kemampuan internal, terutama dalam pembayaran harga. Tetapkan nilai yang dirasa sebagai deal terbaik sekaligus angka yang mustahil dibayar. Yang keenam, siapkan alternatif.
Yang keenam yaitu siapkan alternatif. Jangan melakukan negosiasi terbatas pada satu pihak, sebab mencari penawaran terbaik dari alternatif yang tersedia sah-sah saja dilakukan dalam berbisnis. Yang ketujuh, pastikan bernegosiasi dengan pembuat keputusan. Kita sebaiknya bernegosiasi dengan lawan bicara yang merupakan seorang pengambil keputusan dan memiliki otoritas di organisasi bisnisnya. Dengan begitu, negosiasi akan lebih cepat menemui hasil keputusan, antara sepakat atau memang tidak cocok. Yang kedelapan, jangan pernah terima penawaran pertama, karena besar kemungkinan lawan negosiasi akan melakukan penawaran. Tak jarang nilainya jauh di bawah harapan. Selain untuk menghindari kerugian, percaya atau tidak, hal tersebut bisa membuat lawan negosiasi merasa memberikan penawaran terlalu besar. Pada akhirnya, ada kemungkinan mereka mencari pihak lain dengan harapan mendapatkan nilai lebih rendah lagi. Yang kesembilan yaitu perhatikan legalitas perjanjian. Untuk negosiasi dengan kesepakatan bernilai sangat besar, kita bisa memanfaatkan jasa pengacara yang ahli di bidangnya. Tujuan utamanya ialah memastikan kontrak memenuhi semua aspek legalitas dan tak ada aturan hukum yang dilanggar. Jasa seorang profesional hukum memang terbilang mahal, tapi sangat disarankan untuk kesepakatan besar. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.